Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Baik di sini kami dari SGD A4 akan mempresentasikan student project yang berjudul Pain Disorder, di mana adapun anggota SGD kami. Baik, selanjutnya bisa dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Karisma Rianti Arifin dengan tiga digit terakhir 191. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang. Jadi nyeri didefinisikan sebagai suatu yang tidak menyenangkan, perasaan yang disampaikan ke otak oleh neuron sensorik, di mana ketidaknyamanan aktual atau potensial terjadi kerusakan pada tubuh dan nyeri diklasifikasikan menjadi akut dan kronik. Lalu dasarnya nyeri tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat diukur, namun tidak dapat diyakini bahwa nyeri merupakan perasaan yang tidak menyenangkan bahkan menyakitkan. Pada saat nyeri berlangsung, meskipun stimulus penyebab sudah tidak ada, berarti telah terjadi perubahan patofisiologis yang membuat tubuh merugi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadera Tamilasari dengan NIM 20025111180. Jadi, rumusan masalah pada student project kali ini adalah yang pertama, yaitu apa itu pain disorder, kemudian yang kedua, bagaimana patofisiologi dan cara mendiagnosis pain disorder, dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara menilai pain disorder beserta terapi penyembuhannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Raul Sameka dengan NIM 066. Jadi pada bagian ini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan tujuan dan manfaat dari penulisan student project kami. Untuk bagian tujuan penulisan ada 6 hal. Yang pertama, mengetahui definisi dari pain disorder. Kemudian yang kedua, mengetahui epidemiologi pain disorder. Yang ketiga, mengetahui proses patofisiologi dan faktor risiko terjadinya pain disorder. Yang keempat, mengetahui cara mendiagnosis pain disorder. Kelima, mengetahui sistem skor untuk nyeri. Dan yang terakhir, mengetahui terapi farmakologis dan non-farmakologis untuk pain disorder. Next. Pada bagian manfaat penulisan di sini ada 3 manfaat. Yang pertama bagi mahasiswa kedokteran, yaitu untuk membantu mahasiswa kedokteran dalam memahami pain disorder. Kemudian yang kedua bagi seluruh sivitas akademika, yaitu membantu mereka dalam mempelajari pain disorder. Dan yang terakhir bagi masyarakat, yaitu dapat menambah wawasan masyarakat mengenai proses terjadinya pain disorder dan langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pain disorder. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian tujuan dan manfaat dari penulisan student project kami. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Tu Andika Surya Pramana Putra dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi pain disorder. Pain disorder merupakan suatu gangguan psikiatri dengan keluhan nyeri berat dan persisten yang dirasakan oleh pasien di suatu tempat atau lebih pada bagian tubuhnya. Nyeri yang dirasakan pasien memang nyata dan tidak pura-pura, walaupun berdasarkan hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan tanda abnormalitas apapun. Keluhan nyeri tersebut sering menimbulkan distres emosional, sosial, dan fungsi yang signifikan. Penderita bisa didiagnosis pain disorder apabila penderita mengalami rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu secara terus-menerus dengan onset minimal 6 bulan berdasarkan diagnosis DSM-5 dan onset minimal 1 bulan berdasarkan PPDGJ 3. Gangguan nyeri somatisasi pada ICD-10 lebih menekankan bahwa rasa sakit parah yang dialami pasien sering disertai dengan gangguan emosi dan psikososial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aurelia Komang-Natania Putri Mahacinta dengan 3 digit NIM terakhir 100. Sekarang saya akan menjelaskan tentang epidemiologi pain disorder. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder telah mengklasifikasikan pain disorder sebagai penyakit somatoform, di mana sekarang somatoform juga dikenal dengan gangguan somatik. Gejala gangguan somatik pada umumnya diperkirakan dapat terjadi sekitar 5-7%. Hal tersebut membuat gangguan somatik masuk menjadi kategori penyakit yang cukup dikhawatirkan pada pelayanan kesehatan. Diestimasikan sekitar 20-25% pasien dengan gejala gangguan somatik dapat berkembang semakin parah sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah mengarah ke gejala gangguan somatik kronik. Gangguan somatik ini dapat terjadi pada usia anak-anak, dewasa, dan lansia. Dan penyakit ini lebih cenderung terjadi pada perempuan dibanding laki-laki dengan rasio perbandingan 10:1. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya akan butuh tulis nama ya, dengan NIM terakhir 238 akan menjelaskan faktor risiko dan patofisiologi dari pain disorder. Pertama, untuk faktor risikonya, di sini faktor risiko pain disorder ada stres yang berlebihan atau tekanan pada psikologis yang menyebabkan depresi dan gangguan kecemasan, dan lalu ada faktor genetik. Faktor risiko ini akan menyebabkan perubahan sekresi dan pelepasan dari neurotransmitter dan neuromodulator seperti serotonin, norepinefrin, substansi AP, dan opiat endogen, di mana neurotransmitter dan neuromodulator ini dapat mempengaruhi aktivitas dari nosiseptor, yaitu saraf sensorik yang berperan dalam menangkap respon rasa sakit. Nah, sehingga persepsi rasa sakit dapat dipengaruhi. Next. Nah, bagaimana mekanisme pain disorder itu dapat terjadi? Sebenarnya mekanisme sepenuhnya masih belum jelas. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mekanisme yang sudah diketahui. Nah, pada saat normal, respon rasa sakit akan dikirimkan oleh nosiseptor menuju talamus dan kemudian dipersepsikan di korteks sensorik. Nah, di kondisi normal ini adanya neuron PAG atau periaqueductal gray, yaitu substansi agresea yang ada di sekitar periaqueductus. PAG ini merupakan sekumpulan neuron serotoninergik dan norepinefinergik. PAG ini pada kondisi normalnya akan mensekresikan serotonin dan norepinefrinnya yang merangsang formasi retikular, mensekresikan opiat endogen. Opiat endogen ini akan bekerja di ujung akson dari nosiseptor yang ada di medula spinalis dan menghambat pelepasan dari substansi AP oleh nosiseptor. Dengan terhambatnya pelepasan substansi AP, maka transmisi respon rasa sakit ke korteks sensorik akan berkurang, sehingga persepsi rasa sakit akan berkurang. Tapi pada kondisi adanya stresor yang berat dan faktor genetik seperti tidak efisiennya kerja di dopa dekarboksilase, maka akan terjadi depresi produksi serotonin dan norepinefrin. Depresi ini akan menyebabkan aktivitas dari PAG menurun, sehingga terjadinya suatu mekanisme yang tidak sempurna dalam menginhibisi respon rasa sakit, sehingga respon rasa sakit yang dirasakan akan menjadi berlebihan. Bisa dilanjutkan? Baik, perkenalkan nama saya Yunus Facaya dengan 3 digit NIM terakhir 147. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis pain disorder. Riwayat diagnosis pain disorder pada edisi DSM di sini dapat memperjelas masalah mengenai diagnosis pain disorder saat ini. Dalam DSM 4 di sini dikategorikan sebagai bagian dari gangguan somatoform. Kriteria diagnosis untuk mendefinisikan nyeri pada DSM 4 di sini yaitu adanya nyeri hebat pada satu atau lebih lokasi anatomi di mana faktor fisiologis dinilai memiliki peran penting dalam onset, keparahan, eksaserbasi, atau pemeliharaan nyeri. Pada DSM 5 di sini, gangguan gejala somatik diganti menjadi gejala gangguan somatoform yang meliputi gangguan somatisasi, gangguan somatoform tidak terdiferensiasi, hipokondriasi, dan gangguan nyeri. Di sini berbeda dengan pada kriteria gangguan somatisasi yang memerlukan kumpulan sebagai bagian dari gangguan gejala somatik yang meliputi 4 gejala nyeri yang berbeda. Misalnya, 2 gejala gastrointestinal, 1 gejala seksual, dan 1 gejala pseudoneurologis. Sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan pada teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninyoman Anggun Mawarni Astiti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem skor nyeri. Seperti yang kita ketahui bersama, penilaian intensitas nyeri memang susah untuk ditegakkan karena hal tersebut bersifat subjektif dan individual. Bahkan intensitas nyeri yang sama bisa dipersepsikan oleh orang yang berbeda dan tingkat yang berbeda juga. Nah, secara umum terdapat beberapa jenis sistem pengukuran nyeri. Yang dipakai yaitu yang pertama ada VAS, yaitu Visual Analog Scale. Yang kedua ada NRS, Numeric Rating Scale. Yang ketiga ada VRS, Verbal Rating Scale. Dan yang terakhir V-Scale atau skala wajah. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu VAS, Visual Analog Scale. Nah, pada VAS ini terdapat garis horizontal atau vertikal dengan skala 100 mm dengan angka 0 mm mengidentifikasikan tidak nyeri dan 100 mm sangat nyeri. Skor dalam VAS tersebut ditentukan dengan meminta pasien untuk memberikan tanda pada kisaran 0 sampai 100 mm atau 10 cm. Lalu mengukur jarak tersebut dalam mm pada baris tersebut. Nah, semakin tinggi skor yang ditandai oleh pasien, maka intensitas nyeri yang dirasakan semakin besar juga. Nah, penggunaan VAS yang sangat mudah dan sederhana ini membuat metode VAS paling sering digunakan. Namun, pada periode pasca bedah, VAS tidak cukup akurat dalam penilaian nyeri, karena pada VAS diperlukan koordinasi visual, motorik, serta konsentrasi. Selain itu, untuk melihat tingkat berat tidaknya nyeri yang dirasakan, VAS juga dapat digunakan sebagai skala hilangnya atau redanya rasa nyeri. Oke, untuk yang kedua, ada NRS, yaitu Numeric Rating Scale, di mana numeric rating scale ini merupakan penilaian nyeri dengan menggunakan skala 0 sampai 10.
untuk menggambarkan tingkat nyeri dengan prinsip yang sama dengan FAST, yaitu di ujung satunya menggambarkan tidak nyeri atau skor 0, lalu di ujung satunya lagi menunjukkan rasa sakit yang tak tertahankan atau dengan skor 10. Nah, metode pengukuran NRS ini hampir sama dengan FAST. Namun di sini pasien akan memilih bilangan bulat yang mencerminkan intensitas nyeri yang dirasakannya. Nah, pada periode pasca bedah, penggunaan NRS ini dapat direkomendasikan karena skala nyeri didapatkan dari pasien sebagai subjek yang merasakan dan tidak terlalu mengandalkan visual dan juga motorik. Oke, yang selanjutnya itu ada verbal rating scale. Untuk verbal rating scale ini bisa juga disebut sebagai skor nyeri verbal atau skala deskriptor verbal, yang merupakan self-report yang bertujuan untuk menggambarkan intensitas dan durasi nyeri yang terdiri dari sejumlah pernyataan yang mengarah pada intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Skala yang ada pada VRS ini menggunakan deskriptor atau pernyataan untuk menggambarkan tingkat nyeri seperti tidak ada nyeri, sedang, hingga parah. Selain itu, hilang atau redanya nyeri dapat dinyatakan pula dengan sama sekali tidak hilang, sedikit berkurang, cukup berkurang, atau baik, atau nyeri hilang sama sekali. Nah, walaupun VRS ini mudah diaplikasikan, namun terdapat juga kelemahannya, yaitu skala membatasi pilihan kata pasien, dan juga skala tidak dapat membedakan berbagai tipe nyeri. Dan yang terakhir, yaitu face scale. Nah, untuk penilaian nyeri dengan skala wajah ini sebenarnya dikembangkan untuk memenuhi akan cara penilaian nyeri untuk anak-anak, terutama bagi anak-anak dengan usia kurang dari 7 tahun yang perkembangan kemampuan verbal dan juga pemahaman konsepnya masih belum sempurna. Metode penilaian nyeri skala wajah ini dilakukan dengan meminta anak untuk memilih gambar wajah sesuai dengan rasa nyeri yang dialaminya. Kemudian pilihan tersebut diberi skor angka dan itulah sebagai intensitas nyerinya. Nah, di sini ada contoh dari face scale, yaitu dari skala Wiley dan Wong yang merupakan salah satu jenis penilaiannya yang menggunakan 6 gambar ekspresi wajah, diantaranya ada wajah tersenyum, wajah sedih, hingga menangis. Dan pada tiap ekspresi wajah tersebut juga digambarkan dengan skor 0 sampai 5. Baik, next, bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Raditya Diana dengan 3 digit yang terakhir 196. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai terapi dari pain disorder. Pada terapi pain disorder terdapat 2 langkah ataupun 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melalui farmakologis, yaitu dengan pemberian obat analgesik, jenis obat yang meringankan rasa nyeri. Yang kedua adalah melalui non-farmakologis, yaitu intervensi keperawatan secara mandiri untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Next. Jadi yang pertama adalah terapi farmakologis. Pada terapi farmakologis pain disorder, kami mengambil tiga penggunaan dari obat yang dapat digunakan pada gangguan nyeri. Yang pertama adalah penggunaan NSAID, yaitu obat analgesik yang paling umum. Golongan obat NSAID tersedia dalam bentuk oral tablet dengan dosis yang berbeda-beda tergantung dari obat apa yang digunakan. Beberapa contoh dari golongan obat ini yaitu ibuprofen, aspirin, dan natrium naproxen. Yang kedua adalah penggunaan antidepresan. Jenis obat ini juga digunakan untuk mengobati pasien dengan nyeri kronis dengan mekanisme kerja itu menghambat reaktif 2 neurotransmitter penting, serotin dan neoadrenalin yang berhubungan dengan rasa sakit. Contoh dari antidepresan ini yang pertama adalah amitriptyline dan yang kedua adalah duloxetine. Untuk obat yang ketiga adalah penggunaan dari kortikosteroid, obat antiinflamasi kuat yang dapat digunakan untuk mengontrol jenis nyeri tertentu. Dirancang untuk bertindak sebagai steroid yang ada secara alami pada tubuh. Jadi kortikosteroid dapat diambil dalam bentuk pil diolesan kulit atau disuntikan langsung ke jaringan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimanja Matrisya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di mana ada berbagai macam bentuk terapi pain disorder non-farmakologis secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu intervensi fisik, yang kedua intervensi psikologis, dan yang terakhir, yang ketiga, intervensi hal personal. Baik, adapun intervensi fisik dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada pemijatan, di mana pemijatan merupakan suatu proses menggosok dan meremas bagian tubuh, terutama sendi dan otot, dengan tangan untuk menghilangkan rasa sakit dan mengurangi ketegangan stres. Lalu yang kedua ada positoning, yaitu intervensi fisik yang
mana mencakup penjagaan keselarasan posisi tubuh yang tepat. Lalu yang ketiga, terapi panas dan dingin, yaitu terapi panas dan dingin telah digunakan selama beberapa dekade untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu yang keempat, ada TENS, perangkat listrik yang digunakan untuk mengobati rasa sakit dengan cara merangsang stimulasi saraf. Adapun yang kelima, akupuntur yaitu bekerja dengan cara memasukkan jarum di bagian tubuh tertentu yang kemudian merangsang saraf. Dan yang terakhir, relaksasi otot progresif yaitu suatu teknik di mana pasien yang terlibat mengencangkan dan melemaskan kelompok otot berbeda di seluruh tubuh secara progresif. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mariana Sayoga dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan intervensi psikologis, di mana secara garis besar dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT memasukkan model biopsikososial atau BPS untuk manajemen nyeri dengan menargetkan respon kognitif terhadap nyeri dan perilaku maladaptif dari pasien. Selanjutnya yang kedua, Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR. Memutuskan hubungan antara elemen sensorik rasa sakit dari elemen emosional dan evaluatif dan meningkatkan kesadaran yang tidak terpisahkan dari sensasi somatik dan psikologis dari pasien. Nah, yang ketiga yaitu Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Meningkatkan rasa nyaman dan aman melalui pengakuan yang disengaja sehingga tidak menghakimi peristiwa mental seperti emosi dan lain dari pasien. Nah, yang keempat ada guided imagery, di mana pencitraan yang terpandu, di mana teknik ini merupakan seorang praktisi yang berpengalaman membantu pasien memprovokasi keadaan pikiran atau gambaran mental tanpa adanya rangsangan tertentu. Dari gambaran tersebutlah bisa dilakukan manajemen nyerinya. Nah, yang kelima ada biofeedback, di mana merupakan psikologi terapan, teknik di mana pasien menerima informasi ekstrinsik yang tidak didasarkan pada apa yang dirasakan pasien, dan kemudian informasi tersebut memperkuat perasaan pasien pada hal biologisnya, salah satunya yaitu rasa nyerinya. Bisa di next. Intervensi hal personal di sini terdapat 2 hal, yaitu spiritualitas atau keyakinan, karena metode sekarang mengembangkan BPSSM yaitu biopsikososial dan spiritual. Maka dari itu BPSSM menunjukkan bahwa penyakit mengganggu hubungan biologis, interpersonal, dan spiritual yang unik bagi individu. Nah, salah satunya itu merupakan gangguan pain disorder ini. Keyakinan spiritual ini dianggap sebagai salah satu cara paling efektif yang mempengaruhi penyembuhan. Nah, spiritualitas dan keyakinan setiap pasien memiliki cara yang berbeda-beda tergantung dari agama dan kepercayaan dari pasien tersebut. Nah, yang kedua yaitu terapi musik. Nah, memutar musik untuk pasien selama atau setelah operasi membantu mengurangi rasa sakit. Bahkan suatu penelitian juga membuktikan bahwa penggunaan musik yang familiar mengubah intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anabel Mutiara Putri dengan 3 digit NIM terakhir 205. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari bagian kesimpulan. Di sini pain disorder adalah suatu gangguan psikiatri yang menyebabkan pasien mengeluh nyeri berat pada salah satu bagian tubuhnya bersifat persisten, tetapi berdasarkan dari pengecekan secara medis tidak ditemukan tanda-tanda abnormalitas apapun, di mana keluhan ini terjadi secara terus-menerus dengan onset minimal 1 bulan, serta keluhan ini seringkali menyebabkan pasien mengalami gangguan dari segi emosionalnya, sosial, dan fisiknya, atau dapat dikatakan bahwa faktor psikologis dari pasien sangat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit ini. Dari jalan penyakitnya sendiri, ada beberapa faktor yang memperberat risiko kita dapat terkena dari penyakit ini, yaitu adanya gangguan psikologis, depresi, gangguan cemas, dan genetik, di mana faktor-faktor ini yang nantinya mengakibatkan terjadinya terganggu produksi neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin yang nantinya akan mempengaruhi aktivitas noseptor dan timbul persepsi rasa sakit. Untuk itu, ada beberapa terapi yang dilakukan. Yang pertama, jenis terapinya yaitu terapi farmakologi. Contohnya, terapi ini adalah terapi menggunakan obat-obatan seperti golongan analgesik seperti NSAID dan golongan obat antidepresan seperti SNRI yang dapat meringankan gejala nyeri. Selanjutnya, untuk jenis terapi non-farmakologisnya, ini mengacu pada intervensi yang tidak melibatkan penggunaan obat-obatan, seperti relaksasi, hipnotis, ataupun terapi musik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Next. Jadi di sini daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.